Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 23 Januari 2025 dengan judul Gula di Pagi Hari. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 25 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Tidaklah baik makan terlalu banyak madu. Mari kita ikuti penjelasannya. Gula di pagi hari, tentu saja jutaan dari kita memulai hari dengan hidangan penutup. Baik itu pop tart beku, sereal berisi marshmallow, coklat, yogurt, dan muffin seukuran TV kecil. Lalu kita habiskan 14 jam berikutnya untuk memasukkan lebih banyak manisan, mulai dari kue kering menjelang siang hari, hingga vanila kocok saat makan siang, hingga kue setelah makan malam. Sementara itu, peningkatan soft drink di sekitar kita seperti air meluap akibat banjir. Kita meminum hampir 54 galon setahun per orang. Orang Amerika mengkonsumsi lebih dari 3/4 cangkir gula per hari untuk setiap pria, wanita, dan anak-anak. Tampaknya kita tidak pernah merasa cukup dengan benda berwarna putih tersebut, meskipun ilmu pengetahuan telah memperingatkan akan adanya obesitas dan resiko kesehatan lainnya. Apakah kita akan berhenti dari mengkonsumsi sesuatu yang manis sesudah ini? Orang-orang tidak menyadari berapa banyak gula yang mereka konsumsi karena sebagian besar adalah gula yang tersembunyi. Misalnya soft drink adalah sumber terbesar gula murni dalam makanan di Amerika Serikat. Mengandung 8 hingga 12 sendok teh per 12 ons kaleng. Yogurt beku mengandung 12 sendok teh gula. Gula juga tersembunyi di sebagian besar makanan siap saji seperti sup dan buah-buahan, kalengan, pie pot, saus tomat, makanan yang siap dipanaskan, dan di banyak merek, selai kacang. Kebanyakan sereal siap saji mengandung gula, dan beberapa seperti Fruit Loops dan Sugar Smacks mengandung gula dalam 50% atau lebih kalorinya. Gula harus dan pekat memasuki aliran darah dengan cepat. Menaikkan gula darah menghasilkan peningkatan energi yang cepat, tinggi gula. Tetapi tingginya hanya bersifat sementara karena adanya loncatan insulin yang terpicu. Insulin menurunkan kadar gula darah dan tanpa adanya efek modulasi serat, terkadang menariknya ke bawah terlalu cepat dan terlalu drastis. Penurunan kadar gula darah seringkali menyerupai gejala hipoglikemia.
menghasilkan perasaan lemah, lapar, lelah, dan kecewa. Suasana hati buruk. Reaksi yang biasa terjadi adalah mengambil cemilan manis lagi dan lagi, menyebabkan semacam kebiasaan makan sepanjang hari. Cobalah makan apel, pisang, atau semangkok nasi merah. Serat dalam makanan ini memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Kadar gulanya tidak akan melonjak terlalu tinggi. Energi Anda akan stabil dan Anda akan merasa kenyang lebih lama. Orang bijak memperingatkan kita bahwa makanan alami seperti madu pun bisa disalahgunakan. Pelajarannya, hal baik yang terlalu banyak adalah hal yang buruk. Tuhan, saya tahu bahwa tubuh saya adalah bait suci. Bantu saya untuk memperlakukannya dengan semestinya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.